Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Ceri Pamiluni Santoso dengan NIM 23070160159. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi spiritualitas dan penuaan. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan terlebih dahulu dalam PPT ini. Jadi yang pertama itu ada definisi spiritualitas, yang kedua ada definisi penuaan, dan yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan spiritualitas, dan selanjutnya ada manfaat spiritualitas, dan ada hubungan antara spiritualitas dan penuaan. Dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan dari pembahasan ini. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama yaitu spiritualitas. Spiritualitas itu merupakan keyakinan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa pada usia lanjut. Jadi, spiritualitas itu sederhananya adalah keyakinan seseorang terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari spiritualitas ini sendiri itu bukan cuma soal ibadah, tapi lebih dalam lagi. Sebagai individu yang telah mencapai usia lanjut, itu memerlukan keyakinan lebih untuk menghadapi perubahan-perubahan pada dirinya, yaitu kebutuhan spiritual. Dari kebutuhan spiritual ini merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia untuk mencari tujuan dan harapan hidup. Nah, seiring bertambahnya usia, seseorang lansia itu akan mengalami banyak perubahan, bukan dari segi fisik saja, tapi juga secara emosional dan nasional. Dari fase ini itu, kebutuhan spiritual itu mulai muncul lebih kuat karena spiritual itu bisa menjadi pegangan hidup yang membuat hati para lansia lebih tenang. Jadi dari kebutuhan akan spiritual yang baik semakin meningkat, maka perkembangan spiritual yang baik dapat membantu lansia untuk menghadapi perubahan yang dialami dalam proses menua. Oke, selanjutnya yaitu ada definisi dari penuaan. Nah, seperti apa yang sudah kita tahu bahwa penuaan itu merupakan proses kehidupan yang tidak dapat dihindari. Dalam proses ini tuh tubuh kita secara perlahan mulai kehilangan kemampuan untuk memperbaiki dan mempertahankan fungsinya seperti kita masih muda. Selain itu, fungsi kognitif itu juga mengalami penurunan. Misalnya, si para lansia itu menjadi lebih pelupa. Sementara itu dari sisi psikososial, lansia itu seringkali merasa kesepian, bisa mungkin karena anak-anak sudah dewasa dan punya kesibukan masing-masing, atau karena kehilangan pasangan hidup dan teman sebaya. Oke, jadi tadi kan udah dijelaskan tentang definisi dari spiritualitas. Nah, sekarang yaitu ada faktor yang mempengaruhi kebutuhan spiritualitas. Yang pertama yaitu ada perkembangan atau usia. Semakin tua seseorang, biasanya itu kebutuhan spiritualnya tuh makin meningkat. Kenapa? Karena di usia ini tuh mereka mulai lebih banyak merenung, mencari makna hidup, dan mempersiapkan diri menghadapi akhir hayat dengan damai. Jadi, spiritualitas itu menjadi semacam bekal batin yang sangat penting. Dan yang kedua yaitu dari dukungan keluarga. Keluarga itu juga mempunyai peran besar ya. Lansia yang merasa didampingi, dihargai, dan diperhatikan oleh anak atau cucunya itu biasanya lebih bersemangat menjalani ibadah atau kegiatan keagamaan yang lain. Nah, dari dukungan emosional ini tuh bikin mereka, para lansia itu merasa lebih dekat dengan Tuhan. Dan yang ketiga yaitu ada ras atau suku. Dari latar belakang budaya itu ternyata juga berpengaruh. Setiap suku atau ras punya nilai-nilai spiritualitas yang berbeda. Misalnya di budaya Jawa ada tradisi selamatan atau tirakat yang memperkuat spiritualitas. Sedangkan di budaya lain bentuknya mungkin berbeda, tapi intinya tuh tetap soal kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Dan yang terakhir yaitu ada kegiatan keagamaan. Nah, tentu saja dari kegiatan ini itu seperti sholat, berjamaah, pengajian, atau sekedar membaca Al-Quran atau kitab-kitab suci yang lain. Dari kegiatan ini tuh bukan cuman memperkuat iman saja, tapi juga mempererat hubungan sosial sesama lansia. Jadi selain mendekatkan diri dari Tuhan dengan Tuhan itu, mungkin mereka para lansia itu juga merasa tidak sendirian karena ada teman. Oke teman-teman, tadinya sudah dijelaskan tentang faktor yang mempengaruhi spiritualitas, dan selanjutnya yaitu ada manfaat dari spiritualitas. Spiritualitas itu kan membantu mengarahkan manusia dalam mendapatkan pengalaman secara subjektif supaya manusia itu tidak hanya sekedar memahami apa yang dimaksud dengan hidup.
namun juga paham alasan kenapa dia hidup. Nah, oleh sebab itu, setiap manusia itu diharuskan untuk meningkatkan spiritualitasnya agar tetap berkualitas. Jadi, spiritualitas itu bukan cuma soal ibadah formal kayak sholat atau ke gereja atau semacamnya. Tapi itu lebih dari itu. Spiritualitas itu membantu manusia menemukan arah dan makna hidup. Apalagi untuk para lansia ya. Jadi di mana di masa ini tuh mereka membutuhkan sesuatu yang bisa membuat hidup mereka tuh terasa lebih berarti. Nah, disinilah peran penting spiritualitas. Yang pertama yaitu ada mengurangi stres dan kecemasan. Spiritualitas ini tuh bisa jadi pegangan hidup yang bikin hati lansia itu lebih tenang, dan yang paling penting adalah mereka punya makna dalam hidup. Dengan memperkuat spiritualitas, lansia itu jadi lebih tenang menghadapi berbagai perubahan. Misalnya dari perubahan segi fisik yang melemah. Jadi tuh mereka para lansia itu gak gampang stres untuk bisa menerima kondisi tubuh yang udah gak sekuat dulu itu, atau kehilangan pasangan hidup, karena mereka itu yakin bahwa semua yang sudah diatur oleh Tuhan. Jadi tuh mereka lebih memiliki hati yang ikhlas dan gak mudah cemas. Dan yang kedua yaitu meningkatkan kualitas hidup. Nah, dari lansia yang spiritualitasnya tinggi, biasanya itu punya rutinitas ibadah yang teratur dan memiliki hati yang lebih damai dan adanya hubungan sosial yang baik. Semua ini membuat hidup mereka terasa lebih seimbang dan berkualitas. Dan yang terakhir yaitu ada memberikan makna hidup dan kebahagiaan. Spiritualitas itu membuat lansia lebih mudah berdamai dengan sendiri. Mereka lebih menerima keadaan, baik itu kondisi tubuh, kehilangan orang terdekat, atau situasi hidup yang berubah. Dari rasa damai ini tuh sangat penting buat para lansia biar hari-hari mereka itu tetap dijalani dengan rasa syukur dan senyum. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah hubungan antara spiritualitas dan penuaan. Ketika seseorang memasuki usia lanjut, banyak kemampuan tubuh dan pikiran yang mulai menurun. Mereka itu mulai merasakan keterbatasan, mulai sering merenung, dan tidak sedikit yang memikirkan tentang kematian. Hal ini tuh wajar karena mereka memang pada fase hidupnya itu sudah sampai pada titik ini. Nah, disinilah pentingnya spiritualitas. Lansia harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, mensyukuri segala nikmat yang telah diperoleh, memperbanyak manfaat bagi orang lain, dan meningkatkan upaya ritual keagamaan menjadi prioritas dalam pemenuhan kebutuhan spiritual. Dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, lansia itu bisa merasa lebih damai dan tentram. Mereka juga merasa hidupnya tetap bermanfaat. Dalam penelitian yang telah saya baca itu juga menunjukkan bahwa lansia dengan spiritualitas yang tinggi itu cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Artinya, spiritualitas menjadi faktor pelindung dalam menghadapi proses penuaan, seperti melakukan kegiatan spiritual, doa, dan pengajian guna membantu meningkatkan kesejahteraan. Sebelum pembahasan ini berakhir, yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Nah, spiritualitas itu merupakan kebutuhan dasar yang semakin meningkat pada usia lanjut karena membantu individu menghadapi berbagai perubahan fisik, kognitif, dan psikososial yang terjadi dalam proses penuaan. Dari dukungan keluarga, kegiatan keagamaan, usia, dan latar belakang budaya, itu juga menjadi faktor yang mempengaruhi kebutuhan spiritual lansia. Perkembangan spiritual yang baik itu dapat memberikan makna hidup, mengurangi stres dan kecemasan, serta meningkatkan kualitas hidup. Oleh karena itu, penguatan spiritualitas menjadi penting sebagai upaya persiapan menghadapi masa akhir kehidupan dengan damai dan penuh rasa syukur. Jadi lansia yang memiliki spiritualitas tinggi itu cenderung lebih sejahtera dan mampu menjalani hidup dengan lebih bermakna. Oke teman-teman, selesai sudah materi yang bisa saya jelaskan terkait pembahasan spiritual dan penuaan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.